Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan bahas hukum-hukum pada logika preposisi. Nah, ada 10 hukum logika preposisi. Yang dibahas kali ini hanya 4 dulu, nanti di bagian kedua 6 hukum lainnya. Nah, yang pertama ada yang namanya hukum identitas. Ketika P, sebuah preposisi, kita konjungsikan dengan nilai true, maka hasilnya akan sama dengan P itu sendiri. Jadi misal kalau saya punya P-nya itu nilainya true, kalau dikonjungsikan dengan true itu pasti true. Kalau saya punya false dikonjungsikan dengan true, itu hasilnya adalah mengikuti dari P-nya, yaitu F atau false. Begitu juga dengan ketika satu preposisi dia didisjungsikan dengan false, maka hasilnya dia akan mengikuti preposisi itu sendiri. Kalau saya punya true, kemudian didisjungsikan dengan F atau false, itu pasti hasilnya adalah true. Begitu juga kalau saya punya F, didisjungsikan dengan false lagi, hasilnya adalah true. Hasil ini pasti akan sama dengan preposisinya, nilai dari preposisinya. Itulah hukum identitas. Yang kedua ada yang namanya dominasi. Jadi ketika satu preposisi dia didisjungsikan dengan true, maka hasilnya akan selalu true. Contoh, saya punya preposisi P, nilainya itu true dan false. Ketika didisjungsikan dengan true, ini pasti hasilnya adalah true. Kemudian didisjungsikan dengan true, ini pasti hasilnya adalah true. Jadi apapun nilai dari preposisi P, kalau dia didisjungsikan dengan true, maka hasilnya tautologi atau selalu benar. Hukum dominasi kedua adalah ketika sebuah preposisi dikonjungsikan dengan false, maka hasilnya akan selalu false atau kontradiksi. Jadi misal saya punya preposisi P, nilainya true dan false. Kalau kita konjungsikan dengan F atau false, ini pasti hasilnya akan false. Atau kita sebut dengan kontradiksi. Nah, hukum-hukum logika preposisi ini bisa digunakan untuk menyederhanakan sebuah preposisi. Bisa juga untuk membuktikan bahwa dua buah preposisi ini ekuivalen tanpa harus membuat tabel kebenarannya. Nah, contoh misalnya dari kedua hukum ini kita akan menyederhanakan sebuah preposisi P konjungsi F dan Q disjungsi T. Oke, pertama kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Misalnya yang pertama kita kerjakan adalah ini. P disjungsi F. Kalau kita lihat, kita bisa gunakan hukum ini, di mana P disjungsi F itu pasti hasilnya akan selalu mengikuti dari nilai P. Maka kita bisa sederhanakan bagian ini, yang tadinya P disjungsi F, kita sederhanakan menjadi P saja, kemudian dan. Jangan lupa ini ditulis, kalian menggunakan hukum apa. Karena di sini saya pakai tadi hukum identitas, saya tulis identitas. Yang bisa kita sederhanakan adalah bagian yang ini. Q disjungsi T. Kalau kita lihat di sini kita bisa gunakan dominasi, di mana jika sebuah preposisi dia didisjungsikan dengan true, maka hasilnya akan selalu true. Maka bisa kita sederhanakan P dan true. Karena kita sederhanakan bagian ini menjadi true, jangan lupa ditulis, tadi kita gunakan dominasi. Nah, setelah ini kita masih bisa sederhanakan. Kalau kita lihat di sini, kita bisa pakai hukum yang ini, di mana sebuah preposisi kalau dikonjungsikan dengan T, itu hasilnya sama dengan preposisi itu sendiri. Maka dari sini kita bisa sederhanakan P konjungsi T itu kita sederhanakan menjadi P dengan menggunakan prinsip atau hukum identitas. Nah, jadi preposisi yang
yang ini bisa kita sederhanakan menjadi cukup P saja. Oke, hukum ketiga ada yang namanya negasi ganda. Negasi ganda ini apabila sebuah preposisi dinegasikan kemudian dinegasikan kembali, maka hasilnya adalah preposisi itu sendiri. Misalnya saya punya preposisi nilainya true, kemudian dinegasikan, kemudian dinegasikan lagi, itu pasti hasilnya adalah true. Yang kedua, itu ada yang namanya hukum De Morgan. Cara mudah untuk menghafal hukum De Morgan yaitu dengan mendistribusikan negasinya ke preposisi yang ada di dalam kurung. Karena di dalam kurung ini ada P dan Q, maka distribusikan negasinya ke P, kemudian ke Q. Nah, kemudian karena di sini ada operasi konjungsi, maka ubah konjungsi menjadi disjungsi. Begitu juga sebaliknya. Yang hukum De Morgan kedua ini sama kayak tadi, kita distribusikan dulu negasinya ke P dan Q, kemudian ubah yang tadinya konjungsi menjadi yang tadinya disjungsi menjadi konjungsi. Oke, contoh misalnya saya punya negasi P dan negasi Q. Kita mau sederhanakan preposisi ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Berarti kalau kita lihat di sini ada negasi, kemudian di sini ada dan. Berarti kita bisa gunakan hukum De Morgan yang ini, yang pertama. Di mana kita distribusikan dulu negasinya ke setiap preposisi yang ada di dalam kurung. Tapi masalahnya di sini preposisi yang di dalam kurung itu adalah negasi P, kemudian preposisi yang di dalam kurung lainnya yaitu negasi Q. Kemudian yang tadinya konjungsi kita ubah menjadi disjungsi. Ya. Ini saya pakai kurung dulu biar lebih mudah. Jangan lupa kita tulis pakai hukum apa. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi yang negasi-negasi P. Itu dia akan ekuivalen dengan disjungsi negasi Q. Kita tulis negasi ganda. Kemudian dari sini kita juga bisa sederhanakan yang sebelah sini sehingga hasil akhirnya adalah P disjungsi Q. Jangan lupa kita tulis. Nah, jadi preposisi yang awalnya seperti ini bisa kita sederhanakan hanya menjadi seperti ini. Nah, kalau kalian mau coba dengan tabel kebenaran, itu hasilnya juga pasti akan sama. Oke, untuk hukum-hukum selanjutnya, dari hukum ke-5 sampai ke-10, saya akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.